kita ulang kembali terkait syarat sah ibadah sholat kita. Demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat 5 waktu kita. Demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat 5 waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa bihi wa ulumi bidzaraini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurut sholati samaniyah. Wa harul hadatsani wa harul anin najasati fit-tawbi wal badani wal makan. Ibu halaman berapa itu ibu? Enggak. Kali jawab lah. Ada kelihatan bu. Udah beli kacamata Arabnya udah. Tuh ada orang kalau saya suruh baca kitab gundul, kitab kuning, alasannya satu. Saya belum beli kacamata Arabnya katanya. Padahal belum bisa bacanya. Di pengajian doa kita yakin dia Allah. Makanya kalau udah duduk di pengajian dan ada doa aku bisa ya Allah kasih saya kesehatan. Ya Allah kasih saya kekayaan, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu beribadah kepadamu. Bisa. Jangan aku Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun lupa, dalam keadaan lupa kita mengerjakan sholat tanpa bersuci, itu sholatnya enggak sah. Karena memang syarat sah sholat itu mesti suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji Masjid Jamiah Al-Ikhlas, wabil khusus kepada pengurus DKM Masjid Jamiah Al-Ikhlas, juga para hadirin wal hadirat. Tanpa terkecuali mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga senantiasa salawat dan salamnya tercurahkan ke ibadah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para guru, bapak-bapak
remaji Masjid Jami'al Ikhlas yang saya hormati. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan rutinitas pengajian. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dicatat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bangun kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa pertemuan selanjutnya terkait syarat sah sholat yang perlu kita bahas, yang perlu kita ulang kembali. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bahas, kita ulang kembali terkait syarat sah ibadah sholat kita, demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat 5 waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati. Adapun syarat sah salat, wa hiya ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholati. Di saya halaman 48. Ada yang bawa kitabnya enggak? Oh ada. Itu halaman berapa di situ? 48. Ibu halaman berapa ibu? Oh enggak. Kali jawab enggak tahu. Ada kelihatan bu. Udah beli kacamata Arabnya udah. Itu ada orang kalau saya suruh baca kitab gundul, kitab kuning, alasannya satu, saya belum beli kacamata Arabnya katanya. Padahal belum bisa bacanya. Udah ketemu. Ya itu kalau di saya halaman 48. Syurutus sholati, adapun atau bermula syarat sah sholat, sama niatun ada 8. Sama niatun itu 8. Jadi syarat sah sholat ada 8. Al awalu, adapun yang pertama, taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil ngilanginnya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar ngilanginnya dengan cara mandi wajib, mandi junub. Ai inda qudratihi, yakni ketika mampu. Falau sholat, maka walau atau jika seseorang sholat biduniha, dengan tanpa bersuci, walau nasian, walaupun dalam keadaan lupa, lam tasihha, maka tidak sah apa sholatuhu, sholatnya. Wa fi suratin nisyani, dan dalam gambaran keadaan lupa, yusabu, diberi pahala, ala qasdihi, atas niatnya seseorang yang mengerjakan
mengerjakan sholat tanpa bersuci dalam keadaan lupa. Duna fi'lihi, tidak pada pekerjaannya. Artinya dapat pahalanya tapi nggak kehitung udah ngerjain sholat, pahalanya tak dapat. Illal qira'ata, kecuali bacaan Quran, wa nahwiha, dan seumpamanya. Mimma, dari perkara la yatawaqqafu, yang tidak membutuhkan ala wudu'in, terhadap wudu. Fayusabu, maka diberi pahala ala fi'lihi, atas orang yang mengerjakannya. Aydon, juga, na'am, ya. In kana, jika ada orang itu junuban, dalam keadaan junub, lam yusab, maka tidak diberi ganjaran pahala alal qiraati, atas bacaan Quran, alal aqrabi, menurut qaul yang aqrab, yang lebih dekat. Amma faqidu tahuraini, adapun orang yang tidak menemukan air dan tanah buat bersuci, fala tushtarotu, maka tidak disyaratkan at-taharatu, untuk bersuci, fi haqqihi, pada haknya, ma'a wujubil i'adati, serta wajib mengulang sholat alaihi, atasnya. Jadi sekalipun lupa, dalam keadaan lupa kita mengerjakan sholat tanpa bersuci, itu sholatnya enggak sah. Karena memang syarat sah sholat itu mesti suci dari dua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wasani, dan adapun yang kedua, at-taharatu, ialah suci, anin najasati, daripada najis. Yang kedua, syarat sahnya sholat itu suci daripada najis. Ayillati, yakni najis, la yu'fa, yang tidak dimaafkan, yang enggak dimaafin, anha, daripadanya, fi thawbi, dalam hal pakaian. Jadi mesti suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, juga yang kedua suci daripada najis. Fitsaubi, dalam hal pakaian. Jadi ini jangan dianggap sepele nih, karena syarat sah sholat kita itu mesti suci. Bahasanya udah bukan bersih lagi nih, beda. Bersih sama suci itu beda. Kalau bersih belum tentu suci, tapi kalau suci ya bersih, udah orang bersuci. Makanya kalau kita nanya nih, kan di sini ada mukena, ada sejadah, ya termasuk sarung tuh buat orang laki sholat. Tuh mukenanya nanyanya begini nih, mau numpang sholat, ya silakan. Mukenanya suci apa enggak, tuh gitu nanyanya. Jangan nanyanya bersih apa enggak, gitu. Nanyanya suci apa enggak. Karena syarat sah sholat kita yang kedua suci dari najis dalam hal pakaian. Nih, ail malbusi, yakni yang dipakai, sesuatu yang dipakai. Pakaian itu sesuatu yang dipakai, min kulli mahmulin, dari setiap yang dibawa, lahu, padanya, wa illam yataharrak, dan walaupun tidak bergerak, biharkatihi, dengan sebab gerakannya, sekalipun
benda itu nggak bergerak, kalau kita bawa itu tetap disebut pakaian. Contoh, ada orang laki sholat pakai sorbannya 3 meter, umpama sorbannya 3 meter, ya namanya contoh. Nah digelar tuh sorban, digelar terus sama dipakai juga, kan panjang tuh 3 meter. Jadi dari kita gelar sampai ke kita kubur ke sini tuh. Nah kan yang dibawa kalau kita gerak nggak ikut gerak tuh, bener gak? Iya kan? Nah itu sekalipun nggak bergerak karena gerakan kita, itu sebutannya tetap pakaian kita. Jadi mesti suci dari najis. Gitu. Jangan sampai ini kadangkala kita sembarangan juga buat sholat nggak pakai dipikirin lagi terkait kesucian pakaian kita. Orang laki pakai sarung sholatnya, sarungnya harus suci. Pakai kemeja atau pakai koko harus suci. Pakai pecinya juga harus suci. Atau pakai gamis, orang laki sholat, gamisnya juga harus suci. Termasuk pakaian dalam. Pakaian dalam juga harus suci. Itu baik-baik tuh. Kalau pakaian dalam kan kalau kita mohon maaf, kadang-kala orang laki pipisnya, buang air kecilnya berdiri, itu kan suka nyiprat tuh. Air kencingnya suka nyiprat tuh, atau bekas air kencingnya suka nempel di celana dalamnya. Itu jangan dipakai buat sholat. Terus bagaimana? Dibuka. Karena memang celana dalamnya najis gitu. Makanya bener-bener ya kalau ditanya bagusan kencing duduk apa berdiri, orang laki duduk apa berdiri? Jongkok. Masa kencing duduk ribet lah, belepetan. Iya, nah itu kan bakar-bakar. Jongkok ya, jangan duduk juga. Kalau duduk beginilah kencing repot. Jongkok. Jadi jangan keliru. Ini masih keliru aja kita ngaji kalau ditanya. Ada yang nanya, ini kalau sholat makmumnya pada pakai peci putih, imamnya peci hitam, sah apa kagak? Enggak sah. Gitu. Ada yang bilang sah, nggak apa-apa. Makmumnya sholat pakai peci putih, imamnya peci hitam, sah apa kagak? Sah-sah aja. Mau pakai peci hitam ke, mau pakai kagak ke, putih ke apa? Sholat makmumnya pada pakai peci putih, imamnya peci hitam, sah apa kagak? Ya kagak sah, orang imamnya peci. Bagaimana? Imamnya peci. Ya kita mau ngikutin siapa imamnya peci? Ya, jadi jangan keliru nih pertanyaan-pertanyaannya, ntar lagi keliru. Dulu awal-awal lagi pertama Covid, sholat pakai masker sah apa kagak? Sah. Enggak. Sah. Enggak. Orang sholat pakai masker bagaimana? Atau belepetan muka masker semua. Jadi maskernya masker ini, bukan masker muka. Sah apa enggak? Sah. Enggak, orang lagi sholat, masa lagi sholat tetap pakai masker? Enggak sah. Ini kan jadinya keliru ini pertanyaannya. Ya emang pikir begitu tuh ya. Kemarin pernah tuh yang bab-bab awal tuh saya tanyain, ya kan? Salah satu perkara yang membatalkan wudhu adalah memegang kubul atau dubur, ya kan? Kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau tangan kita diginiin, itu yang nggak kelihatan tuh namanya telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau kita megangnya begini,
nggak hitung termasuk batal, bener gak? Ya, nah saya tanya, terus orang laki kencing megangnya begini nih, batal apa kagak? Kagak, kan megangnya begini, dia orang kencing bagaimana? Kan orang lakinya kencing, masa kagak batal? Jadi keliru. Jangan sampai keliru sama pertanyaannya. Kadang bikin bikin jawabannya juga keliru. Sama ada orang ngomong, orang perempuan makan nggak boleh ditiup. Kenapa? Pamali. Emang iya? Iya. Kalau makan nggak boleh ditiup. Iya, orang dikunyah jangan ditiup. Bagaimana makan ditiup? Kembali ke kita. Mesti suci dari pakaian, mesti suci dari najis di dalam pakaian. Pokoknya ya memang harus begitu. Harus suci. Nah, orang laki biasanya kalau buang air kencing ada yang berdiri, ada yang jongkok. Bagusnya tuh kalau orang laki idealnya jongkok. Ya kalau perlu buka semua tuh. Biarin dah, ada lama juga. Ini kan ada kamar mandi. Orang laki tuh buang air kecil, nggak apa-apa bukanya semua. Yang penting tuntas. Jangan sampai enggak tuntas. Wa mulagin dan nempel atau bertemu lidzalika pada najis. Pokoknya kudu diteliti. Wal badani dan badan, suci dari najis dalam hal badan. Ya termasuk badan kita juga mesti suci. Aisyamili yakni yang meliputi lidah khili anfihi pada dalamnya hidung atau dalam hidungnya, au famihi atau mulutnya, au ainihi atau matanya. Jadi mesti suci nih, ya. Badan yang termasuk mesti suci di dalam mulut, dalam hidung sama di mata. Itu nggak boleh ada najis tuh. Beda kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib nggak mesti kalau mandi wajib mah zohirnya aja, yang kelihatan aja. Tapi kalau sholat, di dalam sholat itu mesti suci dalam mulutnya, termasuk hidungnya, termasuk yang ada di mata. Itu mesti suci. Ya termasuk di badan kita keseluruhannya mesti suci. Wal makani dan suci dari najis dalam hal tempat. Ya, tadi udah disebut tempatnya juga kudu suci. Jangan sampai enggak suci. Pokoknya sesuatu yang dibawa, ya, termasuk pakaian, meskipun dia kita gerak, dia enggak gerak, itu termasuk pakaian yang kita bawa dalam sholat. Makanya nih begini nih, kalau kita sholat berdirinya pakai sendal, umpama nih berdirinya pakai sendal, nih sholat nih berdirinya pakai sendal. Kalau sendalnya kita pakai, maka sendal itu termasuk sesuatu yang kita bawa ketika kita lagi sholat. Tapi kalau sendalnya kita lepas, kita tindiin aja begitu. Nah, meskipun di bawah sendalnya ada najis, itu bukan termasuk kita bawa najis. Makanya kudu paham tuh, kudu teliti ya, termasuk begini ya. Yang kita pakai di mana? Karpet, ya karpetnya. Kalau di bawahnya ada najis, nggak termasuk bagian dari tempat kita sholat. Jadi ya termasuk di bawah sendal itu kalau ada najis, kotoran kucing atau lain sebagainya. Kalau sendalnya kita lepas, itu nggak termasuk kita bawa najis. Makanya kudu baik-baik, kudu diteliti.
Nah, yang termasuk bawa najis, ini begini nih, bisa terjadi nih. Ada orang sholat, ini orang sholat nih, itu diikat kakinya pakai benang, di ujung benangnya ada apa namanya, bangke, umpama bangke tikus. Jadi iseng ceritanya ini kejadian nih, ada santri lagi sholat, kakinya diikat pakai benang, rupanya di benang itu ada bangke tikus. Itu termasuknya bau najis tuh. Maka sholatnya enggak sah. Atau diikat sama layangan, tapi di layangannya di ujung ada tai kucing. Umpama kayak orang lagi sholat, tangannya diikat pakai benang layangannya menaik, cuman di ujung layangannya ada tai kucing, maka hitungannya sholat bawa najis, batal tuh, nggak sah tuh, gitu. Jadi baik-baik, jangan sembarangan, ya. Lagi yang kagak-kagak aja, orang lagi sholat lagi pakai benang layangan, itu mah kebangetan iseng. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna najasata, bahwasanya najis ala arba'ati aqsamin, terbagi atas 4 bagian. Ya, terbagi najis itu terbagi 4 bagian. Qismun, ya, itu bagian yang pertama, boleh nih dibaca qismun, boleh dibaca qismin. Yang nggak boleh dibaca miskin, nggak boleh. Qismun boleh, qismin juga boleh. Kalau qismun jadi khobar mubtada yang dibuang. Kalau qismin jadi badalnya badal ba'd min kul. Mana mubdal minhunya? Itu ala arba'ati aqsamin, maka dibaca qismin boleh, qismun juga boleh. Qismun, adapun bagian yang pertama dari 4 bagian itu, la yu'fa, ialah najis yang tidak dima'fu anhu daripadanya, bisaubi dalam hal pakaian, wal ma'i dan air. Ada jenis najis yang tidak dima'fu dalam pakaian juga dalam air. Wa huwa, yaitu najis ma'rufun, yang telah kita ketahui, ma'rufun yang telah diketahui. Najis-najis yang udah kita ketahui itu najis yang tidak dima'fu dalam pakaian juga dalam air. Jadi ya najis sudah gitu. Kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran orang, ya, dan lain sebagainya. Wa qismun, dan bagian yang kedua, yu'fa, dima'fu, ya, dimaafin, anhu fihima, dari keduanya, wa huwa, yaitu ma najis la yudrikuhu, yang tidak dapat at-tarfu, terlihat, al-mu'tadilu, oleh terlihat at-tarfu, terlihat mata, al-mu'tadilu, secara mata yang normal. Jadi jenis najis yang kedua, najis yang dima'fu, artinya dimaafin, baik dalam hal pakaian juga dalam hal air, yaitu najis yang gak kelihatan oleh mata normal. Itu najisnya dima'fu tuh. Apa contohnya? Contoh, ada laler. Kan laler mah di mana aja nemplok, bener nggak? Nah, nemplok kemana, nemplok di badan kita, di kakinya laler kan ada najis tuh, ya kan? Tapi nggak kelihatan secara kasat mata, maka itu najis yang dimaafin. Kecuali ngeliatnya pakai alat, diteropong, yang kecil jadi gede, nah itu baru berarti jenis najisnya mala yudrikuhu tarful mu'tadil, jenis najis yang dima'fu karena tidak terlihat oleh mata yang normal, gitu ya. Atau apa aja?
pokoknya kalau jenis najisnya nggak kelihatan itu najisnya di ma'fu. Jadi kalau kita lagi sholat nemplok laler juga nggak apa-apa, sholatnya tetap terus lanjut, agak pakai batal karena ada najis. Mana dia? Itu bagian yang kedua. Waqismun, dan bagian yang ketiga, yu'fa, najisnya dima'fu anhu darinya, fitsaubi dalam al pakaian, dunal ma'i, tidak dengan air. Ya. Ada jenis najis yang dima'fu dalam al pakaian, tapi kalau di air nggak dima'fu. Wahua, yaitu najis qalilud dammi, yang sedikit darahnya. Ya. Sedikit darahnya itu jenis najis yang dimaaf oleh pakaian tapi tidak dima'fu atau tidak dimaaf oleh air. Ya, jadi kalau di air tetap najis. Itu najis yang darahnya sedikit. Ya, contoh, darah nyamuk ada di baju, nggak apa-apa itu karena darahnya sedikit. Lisuhulati saunil ma'i, karena mudahnya menjaga air, anhu, dari sedikitnya darah. Makanya kalau di air mah nggak dima'fu. Wali anna kasrata ghusli tsaubi, dan karena bahwasanya banyaknya membasuh pakaian, tablihi, akan merusak pakaian. Jadi kalau di pakaian mah kagak dima'fu, kalau di air enggak dima'fu. Kenapa? Kalau darah najis darah sedikit itu ada di pakaian kita, kalau kita cuci mulu kan terlama-lama pakaian kita rusak, gitu kan? Nah, kalau di air kan enggak banyak gitu kalau di air. Tapi kalau di pakaian itu jenis najis yang dima'fu. Dima'fu artinya dimaafin secara agama, secara syariat. Ini logis ya, ilmu fikih yang ini logis jawabannya, masuk akal. Kalau di pakaian dima'fu, di air enggak dima'fu. Itu najis yang jenisnya darah yang sedikit. Ya, termasuk umpama orang sholat punya bisul, ya, lagi sholat bisulnya pecah, keluar darah, batal apa enggak sholatnya? Nggak batal karena darahnya sedikit, terus nggak apa-apa itu. Waqismun, dan bagian yang keempat, yu'fa, ya, dima'fu anhu darinya, fil ma'i, dalam al air, duna tsaubi, tidak dengan pakaian. Nah, ini dibalik, jenis najis yang dima'fu dalam al air tapi di pakaian mah enggak dima'fu. Wa huwa, yaitu al maitatu, ialah bangkai, allati la dama, yang tidak ada darah, laha baginya, sailun, yang mengalir, kal umali, kayak bangke kutu. Nah, ini bangke, ya, bangke apa aja kalau ada di pakaian kita itu jenis najis yang tidak dima'fu. Tapi kalau di air dima'fu karena emang nggak ada darahnya, nggak ada darah yang ngalir, kayak bangke kutu, bangke apa lagi? Bangke apa lagi? Cicak. Boleh baik tuh lagi sholat nih, kelar sholat di kantong lah ada ada cicak ini, nggak sah sholatnya, maka wajib buat ulang. Udah kelar sholat, pas dilihat peci, lah ada bangke, meskipun cuma bangke cicak atau bangke nyamuk. Makanya kudu baik-baik tuh, harus diteliti bener-bener, termasuk pakaian kita. Ini orang perempuan nih, kalau ngomongin pakaian kan orang perempuan yang nyuci ya, bener gak Bu?
Ya, sebenarnya tuh nyuci pakaian bukan kewajiban istri. Nyuci pakaian itu kewajiban orang laki, suami. Bener. Kenapa? Kewajiban suami itu sandang, pangan, papan. Loh bener. Sandang itu apa? Ya, yang nutup segala macamnya. Pangan, makannya, papan, tempat tinggalnya. Maka sandang, pangan, papan itu bukan lagi kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Jadi kalau bini kita nyuciin pakaian kita, berarti itu sebenarnya istri kita lagi ngejalanin kewajiban, apalagi ngebantu kita, ngebantuin kita. Makanya kalau ada orang laki marah mulu kerjaannya sama orang perempuan, besok-besok ibu-ibu jangan dicuciin pakaiannya. Benar. Karena itu jadi kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kalau kewajiban istri mah taat aja sama suami. Taat suami yang baik-baik. Kalau ngurusin rumah, termasuk pakaiannya, ngurusin dapurnya. Lah kan dapur juga urusan makan. Kalau orang laki kewajibannya sandang, pangan, papan. Urusan dapur juga berarti urusan makan, berarti kewajiban seorang suami. Tuh lempengan begini mau ibu-ibu sampai begitu tuh. Ini gue catet nih. Lo bener ini. Ini hak dan kewajiban suami istri kan begitu, ya kan? Dan laki-laki ini kita kudu paham bahwa semua yang dikerjain sama istri kita di rumah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Maka kalau kita nggak banyak-banyak terima kasih sama orang perempuan, durhaka. Tepuk tangan dah. Iya. Makanya nih ibu-ibu bukan kewajiban ibu-ibu. Itu kewajiban suami. Nah, ibu-ibu nyuciin pakaian suaminya. Nah, pakaiannya itu dipakai buat sholat, buat kerja nyari nafkah, ibadah yang dilakuin. Pakaiannya dipakai buat ibadah. Itu ibu-ibu dapat pahalanya. Makanya diniatinnya buat ibadah. Laki gua pakaiannya kotor, gua bersihin biar suci. Nih omongannya nih, laki gua pakaiannya kotor, gua bersihin biar suci. Ya, jangan lagi biar bersih. Karena kalau biar bersih, ntar ibu-ibu nyucinya acak-acakan. Pakaian yang udah kena najis, nih contoh pakaian di saya nih yang saya pakai, ada najisnya. Itu langsung ditaruh di bak, di ember yang ada airnya, dicampur sama pakaian yang lain. Itu pakaian yang lain jadi ikutan kena najis apa kagak? Kena najis. Makanya bagaimana? Kucurin dulu di keran. Kucurin dulu atu ini yang udah pada kena najis nih. Terutama mohon maaf pakaian dalam kita. Karena ini terkait ibadah. Maka pakaian dalam kita itu kalau kita mau bersihin, kalau kita mau suciin, itu kita pisah, nggak kita campur sama pakaian luar. Udah kita bilasin dulu, baru digabungin sama pakaian rendeman yang emang udah suci dari najis. Baru dah tuh yang pakai mesin giling, baru digiling. Yang pakai mesin manual, giles. Yang penting najisnya udah hilang, udah kelar. Itu bilasinnya juga kudu pakai ngucurin di air dari keran itu. Jadi kagak langsung air di bak dikocok-kocok begitu, habis udah digitu-gituin main peres aja. Terentering air yang di situ mah air yang di situ. Jadi embernya buat nadangin air yang ada di keran. Tuh kitanya pakai air yang ada di ember. Itu menajis-najis juga namanya. Karena masih ada najisnya itu. Nah, makanya lempengan ini kita kudu teliti. Tapi sekali lagi ini bukan kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami. Bu, yang laki-laki mau pada melototin saya, Bu.
Ini yang laki-laki baru melototin saya. Ini terkait ibadah ini, maksudnya jangan sampai kita sembarangan, jangan sampai kita sembrono dalam hal ibadah kita. Lah ini apa? Kalau air kembali air yang mohon maaf bangke yang nggak ada darahnya, yang nggak ada darah mengalir, ya udah nggak ada darahnya lagi, itu di air dimafu, tapi di pakaian tidak dimafu. Makanya apa namanya pakaian yang kita pakai buat sholat itu harus benar-benar pakaian yang suci. Hatta lau hamalaha, sehingga walaupun membawa najis fi sholati, dalam sholatnya seseorang, batalat, maka batal. Nah, jadi kalau dipakai apa namanya pakaian kita ada najis yang tidak dimafu dalam hal pakaian, kalau kita pakai dalam sholat maka sholatnya batal. Lah ini kadang-kadang kita sembarangan, makanya kudu dipisahin mana sarung buat sholat, mana kemeja koko buat sholat, mana sarung buat nongkrong di pos. Beda, jangan dicampur. Ini mah sarung yang dipakai nongkrong di pos, dipakai buat sholat. Kan nggak tahu tuh di pos bekas apa tahu, ya. Makanya ini yang perlu kita perhatiin terkait ibadah sholat kita. Jadi jangan sembarangan. Baru dah tuh kalau kita syaratnya kita terpenuhi, baru dah kita sholat, ya. Baru dah bisa sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi ini buat ngejawab orang-orang yang suka ngomong, mana tuh dia sholat mas sholat tapi masih maksiat, sholat mas sholat tapi masih sering ngomongin orang, sholat mas sholat tapi masih tetap main slot, sholat mas sholat tapi masih tetap. Nah, jadi jangan disalahin sholatnya, salahin cara dia bagaimana sholatnya, udah sesuai apa belum gitu. Kadang-kadang sholatnya nggak diperhatiin, padahal ini sholat jadi perkara yang penting, jadi ibadah yang pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kudu diperhatiin kesuciannya, ya. Khotimatun. Nah, dah. Nah, ini dua syarat sah ibadah sholat kita. Pertama, suci dari dua hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, suci dari najis dalam hal pakaian, badan, dan tempat. Jadi nggak sembarangan. Enak ya. Kalau kita ngaji makin tahu, makin ngerti. Ibadah juga didasari dengan ilmu, jadi makin yakin. Kalau kita nggak ngaji, kira-kira tahu apa kagak? Agak. Jadi kalau semakin kita ngaji, alhamdulillah ibadah juga makin yakin, makin mantep. Itu enak kita duduk di majlis ilmu, di majlis taklim. Sekalipun kita nggak dapat ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, paling enggak bangun kita dari tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Karena siapa yang ngomong? Langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Orang yang nyari ilmu
itu semuanya minta ampun ya, buat orang yang berangkat nyari ilmu. Makanya kita jangan ragu-ragu, berangkat aja. Di sini rutinan ada guru Ustaz Jamil dan lain sebagainya, dia datang ngaji meskipun kitanya nggak ngerti, karena paling nggak ampunan Allah itu kita dapetin. Enak namanya kalau ngaji, yang nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak yakin jadi yakin. Makanya duduk di pengajian, doa-doa kita yakin diijabah sama Allah. Makanya kalau udah duduk di pengajian jangan ragu-ragu, minta sama Allah, ya Allah kasih saya kesehatan, ya Allah kasih saya kekayaan, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu buat ibadah kepadamu. Minta, jangan tanggung-tanggung. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Ya Allah, saya lagi banyak urusan, mudah-mudahan dengan ngaji urusan saya digampang-gampangin semuanya. Minta, karena di sini banyak ampunan Allah. Di majelis taklim, di majelis ilmu banyak ampunan. Minta, ya Allah, biar anak cucu turunan saya semuanya termasuk orang-orang yang soleh solehah. Jadi itu yang kita minta, ya Allah kasih saya keselamatan dunia dan akhirat. Itu kan doa kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat juga dapat kebahagiaan. Makanya jangan sia-siain. Kita udah duduk di majelis taklim, udah duduk di majelis ilmu, minta doa yang banyak. Apa yang kita pengen, minta. Jangan ragu-ragu, jangan kita sia-siain. Kan pulang dari sini mah HP aja lagi kita mainin, bener apa enggak? Lagi ngaji aja ngutek-ngutek HP mulu, apalagi di rumah. Tapi paling enggak kan dalam pengajian kita sedikit main HP-nya, bener ya? Ya pulang dari pengajian mah nggak apa-apa, terserah masing-masing. Udah sampai rumah mah main HP-nya sampai tengkurap, sampai celentang, terserah. Yang penting kan paling enggak di dalam majelis taklim, di dalam majelis ilmu kita nggak kebanyakan main HP. Lagi niatin status orang dulu, lagi ngaji niatin status orang dulu, jangan. Gitu. Jadi jangan sia-siain. Datang aja. Majelis ilmu di sini ada rutinan, majelis alim ada rutinan, berangkat. Kita niat ngaji nyari ridho Allah taala. Udah sampai majelis, udah sampai masjid nih, minta doa yang banyak sama Allah. Ya Allah, saya pengen kaya harta, kaya ilmu, kaya hati buat ibadah kepadamu. Enak. Bu-ibu kalau punya banyak duit, ibadah enak apa enggak? Bu-ibu, kalau banyak duit ibadah enak apa enggak? Mau umroh, berangkat umroh. Mau haji, berangkat haji. Mau amal, kagak pusing-pusing gitu. Makanya minta yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, ibu-ibu ya. Selanjutnya syarat sah yang ketiga, syarat sah salat kita yang ketiga adalah wasatrul aurati, yaitu menutup aurat. Jadi nutup aurat termasuk bagian daripada syarat sah sholat kita. Mudah-mudahan dikasih kesehatan lahir batin, kita bisa dapat kesempatan buat ketemu lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain huwal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi
أول مقتحم يا ربي بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي المصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu